Halo teman-teman. Kami dari kelompok 2, saya Nur Baik. Saya Anisatul Habibah. Saya Fitria Sofia Nadla. Saya Nabila Sarira. Saya Ikriatul Maria. Dan saya Wulan Sutirul Fadila. Di sini kami akan meneliti tentang kurikulum dan literatur klasik di Pondok Pesantren Ibnu Khalil Bangkalan. Stay tune. Nah, kurikulum dalam ilmu pendidikan Islam di sini juga dipahami sebagai seluruh rencana pendidikan, tujuan atau juga metode di mana digunakan untuk membentuk kepribadian siswa agar berakhlak dan juga dekat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu kurikulum pendidikan Islam ini juga berfungsi agar siswa itu lebih dibina agar lebih berakhlak, berilmu dan juga lebih pintar dalam bersosial. Sementara literatur klasik di sini bisa juga dimaknai sebagai kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama yang terdahulu, seperti kitab kuning. Nah, yang biasanya digunakan pada lembaga pendidikan Islam atau juga pondok pesantren, di mana itu tujuannya untuk mewariskan keilmuan Islam dan juga lebih memperdalam tentang keilmuan Islam. Sistem pendidikan di Pondok Pesantren Ibnu Khalil Bangkalan memadukan kurikulum formal dan kurikulum kepesantrenan dalam satu sistem yang terintegrasi. Penempatan santri pada jenjang madrasah diniyah tidak ditentukan berdasarkan usia atau jenjang sekolah formal, melainkan berdasarkan hasil tes kemampuan yang dilakukan saat pertama kali masuk pondok. Atau kurikulumnya itu di setiap jenjang itu diukur dari mana sih setiap siswanya itu, apakah diukur dari jenjang pendidikan formalnya atau ada tes kemampuannya untuk masuk ke kemampuan. Jadi meskipun ini kan formalnya ada SMP, SK itu yang baik, meskipun tidak SMK, tapi di madrasahnya tidak bisa baca tulis itu, kita masukkan di tes. Madrasah diniyah di Pondok Pesantren Al-Hidayah 2 ini terdiri atas jenjang ula, wusta, dan ulia. Setiap jenjang memiliki fokus pembelajaran yang berbeda, mulai dari dasar membaca Al-Quran, ilmu tajwid, akhlak, hingga pendalaman ilmu nahwu, sorof, fikih, tafsir, dan usul fiqh. Dalam bidang literatur klasik, penggunaan kitab gundul diterapkan melalui kelas 3 hingga kelas 6. Adapun santri kelas 1 dan kelas 2 masih menggunakan kitab yang telah dilengkapi terjemahan bahasa Indonesia sebagai tahap pengenalan dan penguatan dasar. Terus program khusus, habis itu saya tes langsung masuk program Al-Mifta itu yang udah kitab khusus, kitabnya tuh apa adanya masuk Al-Mifta, terus kitab khusus itu Fathul Qorib Program Al-Miftah menjadi salah satu strategi pondok dalam mempersiapkan santri untuk membaca dan memahami kitab kuning secara mandiri. Dengan bekal ilmu alat berupa nahwu dan sorof, santri diharapkan mampu mengkaji literatur klasik Islam dengan lebih baik. Untuk menjaga keseimbangan antara pendidikan formal dan pendidikan pesantren, pihak pondok menyusun kalender akademik terpadu dan mengatur pembagian waktu secara proporsional. Koordinasi antara sekolah formal dan pengasuh pesantren juga dilakukan secara berkelanjutan agar target pembelajaran dapat tercapai tanpa membebani santri. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya, seperti padatnya jadwal kegiatan, perbedaan karakter materi pelajaran, kelelahan fisik dan mental, serta kesulitan sebagian santri dalam memahami kitab klasik. Melalui perpaduan kurikulum modern dan literatur klasik, Pondok Pesantren Al-Hidayah 2 tidak hanya mencetak santri yang berilmu dan berakhlak mulia, tetapi juga mempersiapkan generasi yang mampu menjadi pemimpin di tengah masyarakat. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah kami lakukan di Pondok Pesantren Ibnu Khalil Bangkalan, kami menemukan bahwa sistem pendidikan yang ada di Pondok Pesantren merupakan sistem pendidikan yang terpadu, di mana antara kurikulum formal dan kurikulum kepesantrenan itu terintegrasi. Nah, hal tersebut sudah sesuai dengan teori kurikulum dalam pendidikan Islam, bukan hanya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, melainkan juga pembentukan akhlak, karakter, serta spiritual peserta didik. Penerapan kurikulum tersebut terlihat melalui pembelajaran formal di sekolah, kegiatan madrasah diniyah, serta berbagai program keagamaan yang dilakukan secara terstruktur dan berkesinambungan. Nah, selain itu, penggunaan literatur klasik berupa kitab kuning menunjukkan komitmen pesantren dalam menjaga tradisi keilmuan Islam yang telah diwariskan oleh para ulama dari generasi ke generasi. Kitab-kitab seperti Fathul Qorib, Julmiyah, Kailani, dan kitab lainnya tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembelajaran, tetapi juga menjadi sarana pewarisan nilai, metode berpikir, dan hargana intelektual Islam.
Dengan demikian, kami menyimpulkan bahwa Pondok Pesantren Ibnu Khalil Bangkalan berhasil mengintegrasikan kurikulum modern dan literatur klasik untuk mewujudkan tujuan pendidikan Islam, yaitu membentuk generasi yang berilmu, berakhlak mulia, dan mampu menghadapi perkembangan zaman. Demikian hasil observasi kami mengenai kurikulum dan literatur klasik dalam pendidikan Islam di Pondok Pesantren Ibnu Khalil Bangkalan. Kami mengucapkan terima kasih terhadap pengasuh, para ustadz, ustadzah, dan juga segenap pengurus dan juga seluruh santri karena telah membantu dan menunjukkan kami dalam proyek observasi kali ini. Kami juga mengucapkan terima kasih terhadap dosen pengampu sekaligus pembimbing kami dalam observasi kali ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.